Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Kamis 24 April 2025. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ada banyak masalah yang dapat membuat kita terus-menerus diliputi oleh rasa cemas. Masalah itu bisa saja bersumber dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Masalah-masalah itu bisa berkaitan dengan apa saja dan dengan siapa saja. Misalnya masalah suami istri, orang tua dengan anak, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Kecemasan mengusir ketenangan hati. Mungkin kita perlu mengajukan pertanyaan, apa yang sedang saya cemaskan saat ini? Mengapa saya cemas? Kita dapat menuliskannya di selembar kertas. Daftarkan hal-hal apa saja yang sedang kita cemaskan dan juga penyebab-penyebab kecemasan itu. Kemudian amati daftar kecemasan itu dengan cermat. Maka kita akan melihat bahwa sebenarnya tidak ada satupun dari kecemasan itu yang akan menjadi kenyataan. Kecemasan tidak menghasilkan apa-apa walaupun kita telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memikirkannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang selalu optimis dan bersemangat umumnya memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Ada satu penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pria yang selalu optimis ternyata relatif lebih sehat jika dibandingkan dengan pria yang selalu pesimis. Uji klinisnya menyatakan bahwa pria yang selalu optimis, paru-parunya berfungsi dengan baik. Sebaliknya, pria yang selalu pesimis, paru-parunya tidak berfungsi dengan baik. Sikap optimis ternyata melancarkan sirkulasi udara dari dan ke paru-paru, sehingga hal ini berguna untuk mengurangi risiko penyakit kronis. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus meninggalkan kecemasan dan berusaha meraih sukacita dengan selalu bersikap optimis. Menjadi orang yang bersukacita berarti mengusahakan agar suasana hati tetap dalam keadaan gembira dan tidak khawatir tentang apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita bukan orang yang periang, tetapi ada banyak orang telah diubahkan hidupnya ketika mereka belajar meraih sukacita, bersikap optimis, dan mulai meletakkan hidup mereka di tangan pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran hanya akan membuat kita lemah dan tidak percaya kepada Tuhan. Kitab Mazmur menganjurkan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Jika kita percaya pada kemahakuasaan Allah, maka kita akan hidup dengan tenang jika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Saat kecemasan menyerang, kita dapat mengatakan pada jiwa kita, "Don't worry, be happy." Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, seringkali aku berusaha mengatasi masalah dengan kekuatanku sendiri sehingga rasa cemas selalu meliputiku. Saat ini aku minta kepadamu untuk mengangkat kecemasan dari hidupku dan menggantinya dengan sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.